Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya mahasiswi Stikers Bethesda. Nama saya Dewi Astuti. Di sini saya akan melakukan pengkajian head to toe atau pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mengumpulkan data dasar ya tentang status kesehatan pasien. Kemudian juga untuk melengkapi, mengkonfirmasi atau menolak data yang diperoleh pada anamnesis. Selanjutnya juga untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosis keperawatan, mengkaji perubahan status dan juga evaluasi hasil perawatan. Di mana indikasi dari tindakan ini adalah pasien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat, kemudian juga secara rutin bisa ya pada pasien yang sedang dirawat, yang selanjutnya sewaktu-waktu juga bisa sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Kontraindikasinya tidak ada. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah kita kontrol infeksi dan juga kontrol lingkungan. Nanti prosedur tindakannya ada tahap prainteraksi, orientasi, kemudian ada tahap kerja, tahap terminasi, juga ada dokumentasi keperawatan. Ini saya akan mempersiapkan alat dan juga bahan yang akan saya pakai. Di sini ada otoskop, jelly, kemudian garbutala, kemudian midline, kemudian geniometri, kemudian ada spekulum hidung, kemudian ada hammer, kemudian ada kasa, kemudian ada sendok, ada garam sebagai perasa dan juga gula, air dingin dan juga air panas, ada kopi, ada minyak kayu putih, ada senter atau pen light, dan juga ada tong spatel, terus kemudian ada 2 penggaris, kemudian kita juga siapkan masker, siapkan sarung tangan, stetoskop, dan juga kita siapkan skoret, dan juga kita siapkan lembar untuk kita dokumentasi. Ya. Ini ada Snellen chart ya buat pemeriksaan mata. Kita akan jaga privasi pasien. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Suster. Ya, perkenalkan saya perawat Triwidi Astuti. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Maria Suster. Oh ya, boleh saya mencocokkan dengan gelar nama? Silakan Suster. Tanggal lahir Ibu berapa ya? 23 Maret 1984. Baik, pasti cocok ya. Ya, Bu, sesuai dengan kontrak waktu tadi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Ya Suster, nggak apa-apa Suster. Sebelumnya ada pertanyaan? Enggak, sementara ini nggak ada pertanyaan. Oh ya, baik. Bisa dimulai ya Bu? Silakan. Kita memakai korek dulu. Masuk masker. Selanjutnya kita memasukkan tangan.
Langkah pertama yang akan saya periksa yaitu di bagian kepala bagian. Yang pertama saya akan memeriksa di bagian rambut. Saya akan melihat apakah rambutnya bersih atau kotor. Ya rambutnya bersih ya Bu. Kemudian saya akan sedikit menekan ya Bu ya, apakah ada benjolan yang teraba. Oh tidak, ya tidak ada benjolan ya Bu ya, dalam keadaan normal. Selanjutnya untuk memeriksa kesimetrisan wajah klien, saya akan meminta Ibu untuk mengerutkan dahi ya Bu. Coba kerutkan dahinya. Baik, sekarang dorong lidahnya ke pipi sebelah kiri dan juga kanan. Saya akan tahan ya Bu ya. Ya, yang kanan Bu. Baik. Kemudian sekarang bersiul bisa Bu. Mencucurkan bibir coba Bu. Ya bisa ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada dahi Ibu ya. Saya akan sedikit melakukan penekanan pada dahi Ibu ya. Baik, tidak ada udem Ibu, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya akan memeriksa mata, bola mata, kelopak mata. Stop. Selanjutnya saya akan memeriksa pada mata Ibu ya Bu ya. Pada kelopak mata Ibu simetris ya Bu ya, sama. Kemudian coba merem. Sekarang melek. Sekarang lirik ke kanan, lirik ke kiri. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva Ibu ya Bu. Maaf. Konjungtivanya merah muda, itu tandanya normal ya Bu. Jika putih itu pucat itu bisa karena kekurangan HB. Selanjutnya saya akan memeriksa, coba melek Bu. Saya akan memeriksa sklera Ibu ya. Melek Bu. Ya, skleranya putih, tidak kekuningan, artinya Ibu normal. Ya. Ini saya akan memeriksa iris mata dan juga pupil mata Ibu. Itu bisa melek ya Bu. Saya akan memberikan cahaya dari samping. Saya akan melihat iris mata Ibu. Baik, itu warnanya coklat ya Bu. Orang Indonesia, artinya ya Bu. Yang satu. Ya, sama. Kemudian refleks pupil, ini ada cahaya, itu fokus dengan cahaya ya Bu ya. Ya, semakin mengecil, ketika cahaya dijauhkan, pupil akan kembali ke semula. Yang satu. Ya, akan mengecil, kemudian ketika dijauhkan akan kembali ke semula. Baik, refleks pupil Ibu masih baik, masih normal ya Bu ya. Memeriksa visus dari mata Ibu. Ini adalah alat Snellen cat, paling tidak kita 6 meter dari mata Ibu ya, jarak pandangnya. Kemudian saya akan meminta salah satu mata Ibu ditutup dengan tangan seperti ini ya Bu ya, telunjuk seperti ini, jangan sampai nempel ke mata. Bisa dimulai dari salah satu mata Ibu. Bisa suster? Ya, boleh ya, berkat yang kanan atau yang kiri dulu. Ini huruf apa Bu? E, Selanjutnya F, T, lalu L, P, lalu E, L. ya. Selanjutnya mata yang satunya Bu. E, F, T, L, P, E. Ya, sudah benar semua di sini. Ibu, visus mata Ibu dalam keadaan normal ya Bu, sudah bisa membaca dari semua yang saya ketahui. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Kita akan membandingkan lapang pandang pemeriksa yang dianggap normal
dengan lapang pandang pasien. Kita akan duduk berhadapan dengan pasien. Jaraknya sekitar 1 lengan. Prinsipnya, kita menggerakkan jari di bidang tengah antara kita dengan pasien. Caranya kita duduk berhadapan sejajar. Kemudian kita meminta pasien diminta untuk menutup salah satu mata. Kemudian seandainya kita mau memeriksa mata kanan, maka mata kiri ditutup. Cara menutupnya dicembungkan, jangan terlalu menekan. Pemeriksa juga melakukan tutup mata, tapi yang sejajar dengan mata pasien yang ditutup. Ibu untuk menutup salah satu mata dengan tangan seperti ini, Bu, jangan menyentuh ya. Saya juga akan melakukannya. Kemudian saya akan mengarahkan benda ini ke 4 titik, kanan, kiri, dan juga atas bawah. Masih bisa lihat, Bu? Masih, suster. Oke. Masih bisa lihat? Masih. Masih bisa lihat, Bu? Masih, suster. Masih bisa lihat? Masih. Baik. Jadi mata kiri dalam keadaan normal ya, Bu ya. Selanjutnya mata kanan ditutup. Oke. Ini Masih, suster. masih bisa lihat ya. Masih. Masih bisa lihat. Masih bisa. Oke. Baik, di sini tidak ada masalah ya, Bu ya. Ini semua dalam batas normal. Kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu ya, Bu ya. Kita akan melihat bagaimana bentuknya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita akan septumnasi antara lubang hidung pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita akan melihat apakah ada pembesaran konka atau tidak ya. Ya, hidung Ibu bersih dan juga tidak ada pembesaran konka. Nggih. Ada cairan yang berlebihan ya. Selanjutnya saya akan memeriksa sinus Ibu ya, Bu ya. Saya akan melakukan sedikit penekanan pada sinus Ibu. Bisa dimulai ya, Bu. Saya akan memeriksa sinus etmoid. Ini sakit nggak, Bu? Enggak, suster. Ini namanya sinus frontalis, sakit nggak, Bu? Enggak. Kemudian sinus sphenoid, sakit? Enggak, suster. Kemudian sinus maxillaris, sakit tidak, Bu? Enggak. Ya, pada pemeriksaan hidung Ibu ini saya dapati normal ya, Bu. Tidak ada yang sakit, tidak ada kelainan apapun. Baik, Ibu, kita akan melakukan tes pembauan dan penciuman ya, Bu ya. Saya akan memberikan benda kepada Ibu. Bisa minta tolong Ibu untuk duduk ya. Kemudian Ibu duduk ke sini. Ya. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk memejamkan mata. Nanti Ibu bisa menebak itu bau apa. Begitu ya, Bu ya. Bisa dimulai? Ya, sekarang pejamkan mata. Ibu bisa menutup salah satu lubang hidung Ibu. Ini bau apa, Bu? Minyak kayu putih. Ya, benar. Kalau ini bau apa? Bau kopi, suster. Yang satunya lagi dibuka ya. Ini bau apa, Bu? Minyak kayu putih. Baik. Selanjutnya bau apa, Bu? Bau kopi. Ya benar, Bu. Ya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Kita akan melihat apakah telinga kanan dan kiri Ibu simetris atau tidak, apakah kotor atau tidak, apakah ada serumen
atau kotoran yang keluar atau tidak, terus bagaimana dengan gendang telinganya. Bisa dimulai, Bu? Bisa, suster. Ya. Saya akan melihat kesimetrisan dari telinga ibu. Ya, telinga kanan dan kiri simetris. Baik. Selanjutnya saya akan melihat di dalam telinga menggunakan otoskop. Agak dinaikkan sedikit biar terlihat. Baik, telinga ibu dalam keadaan bersih, lalu gendang telinganya masih utuh ya, Bu. Yang kanan, kemudian yang kiri. Maaf ya, Bu, agak saya angkat. Baik, itu tidak ada kotoran ya, Bu. Gendang telinganya utuh semua, tidak ada lubang di gendang telinga. Ya, pemeriksaan telinga ibu dalam keadaan normal ya, Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa fungsi dari telinga ibu menggunakan garpu tala ini. Nanti kalau ibu sudah tidak mendengar, ibu bisa angkat tangan ya. Baik. Yang kedua, telinga kiri ya, Bu. Benar. Benar. Selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan Weber ya, Bu ya. Saya akan membunyikan nanti garpu tala ini. Nanti saya akan tempelkan pada dahi ibu. Selanjutnya ibu bisa mendengar di dua telinga ibu itu sama apa tidak bunyinya. Ya, bisa dimulai. Sama, Bu, pendengarannya? Kanan kiri? Sama. Oh, ya, baik. Tiga. Selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan swab ya, Bu, namanya. Ini saya akan menggunakan garpu tala. Selanjutnya saya akan membandingkan telinga saya dengan telinga ibu ya. Nanti jikalau ibu sudah tidak mendengar, ibu bisa angkat tangan. Baik. Ya, baik. Saat swab ini saya mendapati ibu normal ya, Bu ya, tidak ada masalah apapun ya. Saya akan memeriksa gigi ibu ya, Bu. Bisa dibuka mulutnya ya, giginya lengkap. Kemudian saya akan senterin ya, Bu ya. Kemudian tidak ada sariawan, semuanya bersih. Terus giginya juga lengkap ya, Bu ya. Tidak ada karies, tidak ada masalah pada gusi juga ya, Bu ya. Kemudian saya akan melihat lidah ibu. Melek, Bu. Ya, lidahnya bersih juga ya, Bu ya. Tidak ada stomatitis. Selanjutnya saya akan melihat mulut ibu. Ibu bisa membuka A. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada pembesaran tonsil atau tidak, dan juga memeriksa refleks muntah ibu. Bisa menjulurkan lidah ya, Bu. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan rasa. Ibu bisa tutup mata. Nanti ibu bisa menebak ini rasa apa ya, Bu ya. Lidahnya. Apa, Bu? Rasa asin, suster. Baik. Bentar. Kemudian merem lagi A. Manis, suster. Ya. Nama ibu siapa? Maria, suster. Tinggal di mana? Di Santana, suster. Oh iya, di sini saya bisa melihat ya apakah kalau suara jelas itu kan berarti tandanya tidak ada lendir, tidak ada masalah di rongga sini ya, leher ya. Ya. Selanjutnya kita akan memeriksa leher ibu ya, Bu ya. Boleh minta tolong ibu untuk noleh ke kiri. Ya, saya akan melihat otot dari ibu. Kemudian saya akan meraba
apakah ada pembesaran kelenjar limfa, dan juga boleh meminta tolong ibu. Nah, kemudian saya akan melihat nadi karotis pada ibu apakah kuat atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada benjolan sekitar leher atau tidak. Ya, dalam batas normal ya Bu, tidak ada masalah, tidak ada benjolan, nadinya juga kuat ya Bu ya. Oke. Saya akan memeriksa leher ibu di vena jugularis ibu. Saya akan memberikan posisi 45 derajat pada ibu. Maaf ya Bu, saya akan memposisikan 45 derajat. Ya, biar ini vena apa terlihat dengan jelas ya Bu ya venanya. Kemudian saya akan menekan ujung proksimal vena jugularis sambil melepas bendungan supraclavicular. Saya akan melakukan penekanan ya Bu ya. Di sini saya akan melepas bendungan. Ya, saya akan melepas. Kemudian saya akan amati kolom darah yang ada dan saya akan beri tanda. Ini naiknya sampai segini ya Bu ya. Kemudian saya akan mengukur tinggi dari ya, didapati 5 plus 1 cm ya Bu ya. Itu artinya ibu vena jugularisnya dalam batas normal ya. Leher ibu ya, apakah ada kaku kudu atau tidak. Saya akan meminta ibu ya melepas bantal. Maaf ya Bu ya, bantalnya saya lepas. Oke, sama bantal dulu sementara waktu. Kemudian saya akan memasukkan tangan saya ke sini. Saya akan meminta pasien untuk menegukkan kepala. Sakit nggak Bu? Enggak, suster. Ya. Ya, pasien dalam batas normal, tidak ada kaku kudu. Baik, tidak ada kontraktur, tidak ada masalah dengan leher ibu ya Bu ya. Yes, yuk. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan Bratzinski neck side. Itu saya akan mengatur posisi pasien berbaring lurus. Ya, sudah berbaring lurus. Ibu tolong meletakkan salah satu tangan ke dada. Kemudian salah satu tangan lagi ke bagian belakang ibu, kepala belakang ibu. Kemudian menekuk kepala pasien, menekuk kepala ibu ya Bu ya. Saya akan melihat pergerakan dari kaki. Bila ada fleksi pada tungkai maka Bratzinski positif ya Bu ya. Ya, tidak ada pergerakan, berarti ibu dalam batas normal ya Bu ya. Kak, saya akan memeriksa dada Bapak dan juga perut Bapak ya untuk kali ini. Ya. Saya akan membuka pakaian Bapak ya Pak. Ya. Maaf ya Pak, sebelumnya. Ya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada dada Bapak ya. Saya akan mengamati apakah ada kelainan bentuk, apakah ada funnel chest, pigeon chest, dan juga barrel chest ya. Bapak dalam bentuk normal, tidak ada kelainan bentuk dalam torak Bapak. Kemudian saya juga akan mengamati ukuran torak Bapak atau dada Bapak ya, ukurannya dalam batas normal dan juga kanan kirinya simetris. Selanjutnya saya akan mengamati adanya ictus cordis pada dada Bapak. Jika terlihat posisinya pada ICS 5 ya, saya akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada pembesaran jantung maka ini ictus cordisnya akan bergeser. Begitu. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Saya akan hangatkan kedua tangan dengan menggosokkan sebelum menyentuh ke pasien, sebelum menyentuh Bapak ya. Kemudian saya akan melakukan palpasi dangkal ke seluruh permukaan torak kiri dan juga kanan.
menghitung tulang rusuk dan sela-sela iga. Ya, semua dalam batas normal ya. Saya akan auskultasi pada dada Bapak. Saya akan menghitung frekuensi denyut jantung Bapak dan dibandingkan dengan denyut nadi. Ya, ya sama ya dengan denyut nadi. Iramanya juga, tapi tidak ada irama yang abnormal. Kemudian frekuensi jantungnya tidak bagus. Saya akan melakukan ekspansi pernafasan pada Bapak. Bapak bisa tarik nafas, buang nafas. Ya. Kemudian saya akan melakukan vokal remitus kepada Bapak. Bisa Bapak duduk sebentar. Nah, nanti Bapak bilang tujuh, tapi dari dalam ya, bukan tapi tujuh jangan, tapi gitu ya Pak. Bisa dengar Pak. Bisa duduk kembali Pak. Nah, kita akan melakukan auskultasi bunyi jantung 1 mitra di ICS 5. Saya akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya akan mengauskultasi. Tidak ada bunyi jantung yang double, tidak ada murmur. Ya, ya. Kemudian saya akan auskultasi bunyi jantung 1 di ikut tidalis di ICS 4. Saya akan menghitungnya 1, 2, 3, 4. Ya, tarik nafas Pak, buang nafas, tidak ada murmur ya. Kemudian saya akan auskultasi bunyi jantung 2 aorta di ICS 2 disternalis destra 1, 2. Ya, saya akan memperhatikan bunyi jantung 2 tunggal atau split atau double. Ya, ini tunggal, tidak ada murmur juga. Kemudian saya akan auskultasi bunyi jantung 2 pulmono di ICS 2 linea sternalis destra 1, 2. Ya, saya nafas Pak. Ya, buang, ya, tidak ada kelainan, tidak ada murmur jantung. Saya akan melakukan inspeksi abdomen di 4 kuadran ya, melihat perut Bapak ada tidaknya luka pada kulit Bapak, ada umbilicusnya atau pusarnya, kemudian simetris atau tidak yang kanan atau yang kiri, kemudian juga pergerakan dinding abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi abdomen dengan menggunakan stetoskop ya Pak. Saya akan melihat bising usus dari perut Bapak. Ya, bising ususnya 10, masih dalam batas normal ya Pak ya. Ya. Kemudian saya akan melakukan sedikit penekanan atau palpasi kepada beberapa kepada sisi kanan, kiri, atas dan bawah ke perut Bapak. Nanti jika Bapak merasakan sakit bilang ya Pak. Maaf saya agak mau tekan. Sakit tidak Pak? Ya, kemudian sakit nggak Pak? Enggak. Sakit nggak Pak? Enggak.
Sakit gak Pak? Enggak. Ya, untuk selanjutnya saya akan melakukan perkusi abdomen atau mengetuk pada perut Bapak di 4 kuadran tadi, sisi kanan, kiri, dan atas dan bawah. Maaf ya Pak. Sakit gak Pak? Enggak. Sakit gak Pak? Sakit gak Pak? Tidak. Ya, ini didapati tidak ada kelainan ya Pak. Ya. Tidak ada hipertimpani pada perut Bapak. Sudah. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian genitalia Bapak ya Pak. Saya akan membuka kemaluan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Ya, Pak. Maaf ya Pak. Saya akan melakukan palpasi ke kepala penis Bapak. Kemudian membuka meatus uretra, perhatikan adanya lesi atau cairan dan juga edema. Ya. Kemudian saya akan melakukan penekanan atau palpasi pada batang penis Bapak. Ya. Pada skrotum Bapak dan juga testis, epididymis dan vas deferens. Nggak ada benjolan, kemudian juga nggak ada hernia, kemudian tidak ada hidrokel ya Pak, semua dalam batas normal. Saya akan memeriksa refleks kremasterik dengan cara menggores paha bagian dalam dengan refleks hammer. Ya, baik Bapak, skrotum akan kontraksi. Berarti dalam batas normal ya Pak ya. Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia Ibu atau kemaluan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, saya buka bagian Ibu ya Bu. Ya. Sudah. Ya. Saya akan mengatur pencahayaan agar area perianal dapat terlihat dengan jelas. Ya, sudah jelas. Saya akan ganti dengan sarung tangan steril. Ya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi kuantitas dan penyebaran pertumbuhan rambut pubis. Ya, sepertinya sudah dicukur. Kemudian saya akan melakukan inspeksi karakteristik permukaan labia mayora. Menarik lembut labia mayora dengan jari-jari satu tangan untuk menginspeksi keadaan klitoris, labia minora, orifisium uretra, selaput darah, dan juga sekret yang keluar dari vagina. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa anus dari Ibu ya Bu. Baik. Saya akan melihat anus Ibu, apakah ada benjolan atau tidak. Boleh saya minta tolong untuk Ibu untuk mengejan? Ya, tidak keluar benjolan ya Bu ya. Masih dalam batas normal. Kemudian saya akan menggunakan jeli. Saya akan memasukkannya. Maaf Bu, agak tidak nyaman ya Bu. Saya akan memeriksa bagian dalam. Agak mengejan Bu. Ya, tidak ada keluar benjolan. Saya juga akan melihat feses dari Ibu, tidak ada lendir darah. Baik. Selanjutnya saya akan meminta Ibu untuk mengangkat salah satu kaki Ibu. Saya akan membersihkan. Sakit nggak Bu? Ya, agak sakit. Agak sakit yang kanan ya, berarti ini ada tandanya, ada tanda kenik pada Ibu ya, karena kan Ibu merasakan sakit. Kemudian yang kiri ditekuk. Sakit nggak Bu? Enggak ya, ini berarti keniknya negatif ya Bu ya, ada tanda sakit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lasekwi atau
pasien untuk berbaring supinasi sudah ya. Untuk kedua kaki ekstensi seperti tadi saya akan mengangkat tungkai lurus ke atas, kemudian dibengkokkan persendian ke pinggul Sakit 70 derajat. Sakit ya Bu? Ya, sakit suster. Kemudian gini, sakit Bu? Iya, sakit. Agak sakit. Berarti ini lasuklinya positif ya Bu ya, karena merasakan sakit ataupun nyeri. Yang kedua, kaki kiri lurus dulu ya, dibengkokkan. Sakit gak Bu? Enggak, suster. 70 derajat. Sakit gak Bu? Enggak. Ya, kalau nggak sakit berarti tidak ada tanda lasekui pada kaki ibu. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji refleks fisiologis ya atau refleks tendon, yaitu bicep, tricep, lutut dan Achilles. Minta tolong ibu untuk duduk. Selanjutnya saya akan melakukan uji refleks dari tendon ya, bicep, tricep pada lengan ibu. Agak memukul sedikit ya Bu ya. Kemudian ya, ada pergerakan dari tendon ibu ya Bu ya, refleks tendon ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa di kaki ibu, lutut ibu dan juga Achilles. Saya akan memukul ya Bu ya. Ya, ada pergerakan dari refleks tendon ibu. Kemudian saya juga akan memukul. Ya, ada pergerakan ya Bu ya. Berarti ibu dalam batas normal. Sedikit penekanan kepada kaki ibu ya Bu. Nanti ibu bisa memberikan tahanan ya Bu. Bisa dimulai. Ini melatih kekuatan otot ibu ya. Ya, bagus kekuatan otot ibu. Jadi saya akan mengukur sudut dari persendian ibu ya Bu ya. Kalau lurus ini berarti 0 derajat. Kemudian kok Bu, sedikit kok Bu. Ya. Ini 130 ya Bu ya. Berarti dalam keadaan normal ya Bu. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa telapak kaki ibu, memeriksa adanya refleks Babinski. Saya akan menggoreskan roda ini ya Bu ya. Ya, di kedua kaki ada refleks berarti masih dalam batas normal. Ya, Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu dan didapati masalah di salah satu kaki ibu ya Bu, itu sebelah kaki kanan. Nanti saya akan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Nanti saya akan kembali lagi di 1 jam selanjutnya untuk melakukan tanda vital ibu. Baik, selamat siang Bu. Sudah selesai pengajiannya, kemudian saya akan melepas APD, sarung, baju perawat, bagus. Selanjutnya cuci tangan. Yuk, saiki yuk. Ya, saya akan melakukan dokumentasi pada tindakan yang sudah saya lakukan tadi.